Melangkah dengan iman. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yosua 1 ayat 3. Sahabat Iktus, situasi dan kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini seakan memaksa kita untuk berani melangkah di area baru yang mungkin sama sekali tidak kita pahami, seperti memilih sebuah benda dalam karung atau berjalan di ruangan gelap tanpa cahaya. Lalu apa yang akan terjadi? Tidak dapat diprediksi. Tantangan ini menuntun kita untuk semakin mengandalkan Tuhan dari waktu ke waktu. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, ayat 1, Yosua dipanggil untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Yosua bin Nun adalah abdi Musa yang telah menjalani kehidupan bersama Musa selama 40 tahun. Yosua pasti memiliki berjuta pertanyaan seperti, apakah saya mampu menjalankan tugas kepemimpinan seperti yang diemban Musa? Pengalaman Yosua melangkah dengan iman akan memberi pelajaran berharga bagi kita. 1. Perintah bagi Yosua untuk melangkah dengan iman. Ayat 1 sampai ayat 4. Tuhan memberikan perintah kepada Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan dan menginjak setiap tanah yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Inilah yang disebut dengan langkah iman yang harus dilakukan oleh Yosua dan bangsa itu, yaitu keberanian untuk melangkah meski segala sesuatunya belum nampak jelas. Yosua harus melewati padang gurun dan gunung, juga tanah orang Het yang menggambarkan situasi yang sulit, hingga masuk tanah perjanjian. Yosua hanya memandang kepada Tuhan dan menantikan pertolongannya. 2. Kekuatan yang dimiliki Yosua untuk melangkah dengan iman. Ayat 6 sampai ayat 8. Tuhan menyatakan kepada Yosua sebagai pemimpin umat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuat dan teguh hati nampak pada kehati-hatiannya dalam melangkah sesuai dengan perintah Allah dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena itu, umat Tuhan tidak boleh lupa untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memperkatakan firman Tuhan, menyaksikan dan mengajarkannya. Kebergantungan terhadap firman Tuhan harus tetap dibangun, karena itulah kunci untuk menjadi kuat dan teguh dalam hidup. 3. Jaminan bagi Yosua untuk melangkah dengan iman. Ayat 5, 7 sampai 9. Jaminan Tuhan bagi Yosua ialah pertama, wibawa ilahi. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau. Tuhan sendiri yang menjanjikan kemenangan. Kedua, kehadiran ilahi. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, termasuk saat melewati masa-masa sukar. Ketiga, kesetiaan ilahi. Tuhan selalu ada bagi Yosua, seperti aku menyertai Musa. Sebuah konfirmasi bahwa Tuhan menjanjikan berkat kepada Yosua, yakni keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, adakah tugas baru atau tantangan yang sulit harus kujalani saat ini? Apa yang dapat kulakukan agar tetap kuat dan teguh hati saat melangkah dengan iman? Jaminan apa saja yang Tuhan berikan kepadaku ketika aku berani melangkah dengan iman? Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kepercayaan yang Engkau berikan padaku. Meskipun seringkali aku merasa tidak mampu atau bahkan tidak cocok untuk menjalani tugas ini. Ya Tuhan, aku mau setia merenungkan dan memperkatakan firman-Mu yang membuatku tidak kecut dan tawar hati. Aku percaya Engkau selalu ada untukku dan memberiku wibawa ilahi.
Sekalipun aku harus melewati masa-masa sulit, keberhasilan dan keberuntungan telah menanti di depanku. Aku mau melangkah dengan iman, bukan hanya untuk kebutuhanku sendiri, tetapi untuk menjadi berkat lebih luas lagi. Amin. Keberhasilan dan keberuntungan dimulai dari sebuah langkah iman.